wajib nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang kami hormati serta kami muliakan, ma'asyiral musallin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, keluarga besar Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Tidak lupa mengawali majelis kita malam hari yang berbahagia ini untuk kita senantiasa banyak bersyukur dengan sesering mungkin memuja serta memuji Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak. Allah adalah zat yang maha memberikan nikmat, yang nikmatnya tiada terkira, tiada terhingga. Saat ini kita berada dalam nikmat Allah, sehingga alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kita memuji kepada Allah. Hanya dengan nikmat Allah kebaikan itu bisa terrealisasi. Dari kita tempat masing-masing berada, kemudian tergerak untuk menuju tempat yang mulia, salah satu rumah Allah ini, dengan melangkahkan kaki, dengan mendudukkan badan, dengan terus berkomat kamit mengucapkan kalimat yang baik, dan bahkan kita lanjutkan dengan sholat, kita pun berzikir dan berdoa, dan bahkan kita bisa duduk-duduk seperti ini. Semuanya itu minallah, hanya berasal dari Allah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat akan terus bertambah dan semakin barokah, dan kita juga semakin istiqomah. Amin ya mujibas sa'il. Bapak Ibu yang kami muliakan, apunten, suaranya itu seri, tapi mudah-mudahan saya ini diantara tombo. Kalau kita akan ngaji tombonya hati atau nutrisi hati seputar kalamullah, kalamur rasul, panjenengan paringi kula tombo tenggorokan, mugi-mugi dijabah oleh Allah sehingga pulang saya dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita, kajian rutin Kitabul Jami' min Bulughil Maram min Jami'atil Ahkam.
karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Terakhir kita kaji hadis nomor 1577, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ditambahkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini Bapak Ibu disampaikan oleh Nabi ketika beliau pertama kali menginjakkan kaki di Madinah pada peristiwa hijrah. Diriwayatkan oleh sahabat yang saat itu masih belum Islam. Dulunya adalah seorang Yahudi, Abdullah bin Salam, kemudian mendapat hidayah Islam. Kemudian sampailah hadis itu kepada kita. Isinya tentang 4 amal. 4 amal bila mana kita kerjakan lillahi ta'ala, insya Allah masuk surga. Yang pertama menebarkan salam. Yang kedua adalah silatul arham atau menyambung kekerabatan. Yang ketiga adalah berbagi makan. Dan yang terakhir adalah sholat malam. 4 kelihatannya ringan tapi berat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 1578 di kitab. Diterjemah silakan dengan Persani. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, wa an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Tamim ad-Dari sahabat Nabi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi, ad-dinun nasihah, salasan, agama ini adalah nasihat. Diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Selanjutnya kulna, kata Tamim ad-Dari, kami bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda lagi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, bagi pemimpin-pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh umat Islam. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain, hadis sahih. Ma'asyiral hadratil kiram, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, dari apa yang kita dengarkan tadi ada kata-kata nasihat, yang mana nasihat ini seringkali kita dengarkan dalam istilah agama. Jane nasihat niku napa? Dikatakan oleh ulama, nasihat niku artinya adalah dandani dengan tulus. Nasihat itu artinya adalah dandani dengan tulus. Nasihat itu berasal dari kata nasoka yansoku, artinya memberikan sesuatu dengan tulus. Atau kalau orang Arab dulu menyebut dondomi, ada sesuatu yang bolong didondomi, ada sesuatu yang sobek didondomi, itu artinya juga nasihat. Maka nasoha yansohu kalau dimutlakkan artinya memang ucapan, tapi mengandung banyak arti yang lain, dan kita punya peran sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Di mana kesanggupan kula panjenengan? Nasihat dengan materi artinya membantu orang dengan mengulurkan tangan,
pareng napa mboten? Boleh nasihat bil hal. Nggih seneng sing diparingi. Ya. Nasihat dengan memberikan tutur kata. Nasihat dengan memberikan tutur kata. Ini cospleng lagi kalau diminta. Berarti objeknya niku siap untuk membuka dada. Ini juga nasihat yang luar biasa. Enten dakwah, enten amar ma'ruf nahi mungkar, enten ceramah dan yang lain. Atau nasihat dengan memberikan rekomendasi atau membela pada orang-orang tertentu yang terkena musibah atau kesusahan. Bisanya kita di situ. Nah ini bisa dengan lisan atau bisa dengan tanda tangan dan yang lain sebagainya. Ini mungkin nasihat. Atau mentoknya kalau sudah tidak bisa lagi, Bapak sekalian, nasihat dengan doa yang tulus. Badhe maringi mboten gadah, badhe ngandani mboten saged, badhe mbelani nggih cupet. Ndongaaken. Ini tidak kalah penting. Mudah-mudahan dengan ketulusan doa kita dijabah oleh Allah dan kebaikannya kembali kepada kita. Siapapun umat Islam dimanapun mereka berada yang saat ini masih dalam kondisi kesulitan, baik di tanah air maupun di luar negeri, ini diantara bentuk mana nasihat. Sehingga nasihat kalau dimutlakan memang tutur kata, tapi dalam arti yang banyak nggih ngoten niku wau. Dalam arti yang banyak nggih ngoten niku wow. Dikatakan oleh ulama, yang pertama nasihat bagi Allah. Ini maksudnya apa? Disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, wa yal imanu billahi ta'ala bisikatil itiqadi bihi, yaitu nasihat kepada semuanya untuk mengimani Allah dengan betul-betul membenarkan dan mentuluskan iman hanya kepadanya. Jadi di sini akan terbentuk akidah yang benar, yaitu akidah tauhid. Allah yang telah berbuat dengan segalanya ini, dialah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi, maka tidak ada yang sebanding sebadan dengannya. Tidak ada yang sebadan. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki nama dan perbuatan yang mulia, yang kita pun terbuka dalam setiap saat untuk bermohon kepadanya. Maka ini perlu dinasihatkan kepada yang lain. Allah itu keberadaannya, Allah itu tentang dirinya. Jadi makrifat untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Nah sekarang ini tidak dipungkiri lagi mengalami krisis. Umat percaya kepada Allah tapi yakinnya niku maga. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Yakinnya niku setengah-setengah. Ada orang yang terlalu mengandalkan usaha sehingga dongane mboten enten, sombong napa mboten? Lain. Ada orang yang terjebak dalam pemahaman yang tidak benar sehingga tidak mau berusaha, ndonga rasa-rasen, yang penting yakin tok. Niki juga boleh napa mboten? Maka antara ikhtiar yang maksimal, di dalamnya ada doa yang tulus, itu bersanding dengan tawakal yang kuat. Boten kok namung pasrah bongkoan. Kita ingat kisah-kisah di masa silam. Bukan berarti kemudian Nabi Ibrahim itu menyerahkan diri, Raja Namrud keceen saya, bongen kula nggak empan. Boten mboten. Tidak. Semuanya sudah dilalui, mau tidak mau faktanya demikian. Kantun donga kalih tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, mukjizat turun. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Apakah kemudian Raja Fir'aun, bapak angkatku, tangkapan saya, salipan saya, bunuh saya? Tidak, lari-lari sampai kemudian di tepi laut merah. Mboten enten sing saged didamel napa-napa, namung mboten teken. Kemudian ditutuk-tutukne ping 3, lautnya terbelah. Atas izin Allah terjadilah mukjizat. Kata ndonga. Jadi nasihat kepada Allah, meyakini tentang keberadaan Allah, dengan itu kita akan berkonsekuensi untuk menjadi hamba yang baik. Ini harus terus difamiliarkan dan dikampanyekan di mana-mana. Maka dakwah itu kepada Allah.
Tidak boleh kepada yang lainnya. Napa-napa oleh Allah niku insyaallah madepe mantep. Ya. Tapi kalau yang lain bakal kecewa. Wa bi annahu wajibul wujud wal imanu bi wahdaniyatihi fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa bi annahu al-wahidul ahadu fi dzalika kullih falaysa lahu syarikun wala mathilun wala syabihun fi syai'. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu, maha tunggal, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini harus dikenalkan kepada umat. Harus diyakinkan umat siapa Allah dan apa konsekuensi kita ini menjadi makhluknya Allah. Allah itu tidak ada yang sepadan dengannya, zat yang tunggal maha esa, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Ini terus, dan kita tidak boleh bosan. Nyatanya nanti dengan berbagai macam hiruk pikuknya dunia, orang-orang yang belajar tentang Allah itu pun masih akan mengalami banyak sekali masalah. Dia yakin Allah itu tunggal satu, tidak beranak, tidak beristri, tidak berkeluarga. Allahul Wahid, bahkan Allahu Ahad. Tapi ketika ada keyakinan mengatakan Allah punya ini, punya itu, bahkan Allah begini dan begitu, masih ikut, maka ada penurunan atau sedikit degradasi dari keyakinan. Umat ini rentan sekalian. Sehingga imam tadi ketika membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun itu mantep. Qul ya ayyuhal kafirun, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah agar punya prinsip tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah goyah apalagi goncang. Ini yang benar. Ditegaskanlah a'budu ma ta'budun. Selamanya kita ini tidak boleh ibadah kepada Tuhan selain Allah. Wala antum abiduna ma'abud. Mereka kalau tidak mau ya sudah, mereka tidak beribadah kepada Allah, biarkan. Wala antum abiduna ma'abud. Terus diulang-ulang oleh Allah sampai kemudian prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Gadane kita, gadane wong mriko kersane milik mereka. Kita punya Islam, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak jalan Ustadz menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma, kalau ibadah itu sunnah oke. Tapi keyakinan Islam ya Islam tok. Allah berfirman tadi siang dibaca hampir oleh setiap para khatib. Setiap para khatib membaca ini. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Panjenengan pirsani, saya mohon untuk diartikan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya monggo. Niki bapak-bapak kok rada minggir mriki kosong. Saya mengo-mengo tengeng nggih. Ayat 102. Artinya nggih. Mungkin yang mengartikan dikasih tahu ya. Ayat 102 surat Ali Imran ini juga butuh untuk difamiliarkan di mana-mana, Pak Ibu. Maka khotib bukan hanya sekedar membaca ayat yang Indonesia ini kata sing dereng tepang bahasa Arab, diartikan lebih mengena. Allah memanggil orang yang beriman, kula jenengan sampun gadah, alhamdulillah. Apa isi panggilan Allah? Perintah untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang benar. Lah takwa yang benar niku pripun? Dengan ilmu. Terus kita kaji kitab suci Al-Quran, terus kita kaji hadis dan sunnahnya Nabi SAW dengan kalam-kalam dan taujih ulama ahli sunnah wal jamaah. Lho napa enten takwa sing mboten bener nggih enten.
Takwa yang tidak dengan ilmu, sehingga deskripsi takwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu kualik. Larangannya dianggap perintah, perintahnya dikira dilarang. Nah ini tidak berdasarkan ilmu. Dan Allah mewanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau sudah bertakwa dengan baik ya istiqomah, jagani kalau mati setiap saat. Karena Allah berpesan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi dengan takwa yang benar akan Islam dengan total. Maka nasihat kepada Allah ini penting. Selanjutnya yang kedua, nasihat bagi kitabnya. Dikatakan dalam kitab Tawdihul Ahkam, an-nasihatu li kitabillah, nasihat bagi kitab Allah maksudnya wa yal imanu bihi wa tasdiquhu bi annahu kalamullahi ta'ala takallama bi haqiqatan kalaman yaliku bi jalalih wa annahu wahyuhu anzalahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminihi ala wahyi Jibril al-amin. Maksud nasihat bagi Al-Quran yaitu disampaikan agar manusia itu benar-benar beriman kepada kitab suci Al-Quran. Ini maksud nasihat kepada kitab Allah. Dengan seyakin-yakinnya membenarkan kalau Al-Quran itu firman Allah yang telah diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Lah siang bolong ngeten iki tasih enten tiyang sing boten percaya oleh Al-Quran iku kalamullah, enten tiyang percaya malan Al-Quran iku gaenane menungso. Niat Pak. Kenapa demikian? Karena memang belum dikenalkan Al-Quran itu apa. Dalam deskripsinya Bapak sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah, bukan Tuhan memang, tapi juga bukan makhluk, sehingga ditakdim sebagaimana posisinya. Kalau Al-Quran itu Allah berarti disembah, ini mboten bareng. Kalau Al-Quran itu makhluk berarti akan diecer-ecer damel bungkusnya kacang, damel keset, damel lempitani mercon, macam-macam. Ya tidak boleh. Al-Quran ya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril disebut adalah Ruhul Amin, malaikat yang bisa dipercaya, pemimpinnya malaikat yang sangat amanah. Ini Al-Quran. Mau nggih ganjaran, ngamalaken nggih petunjuk, nyimpangi saged nyemplung neraka. Niku konsekuensi Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini kitab yang secara keotentikan terjaga sebagaimana Al-Quran. Panjenengan pirsani surat Al-Hijr ayat 9. Ini biasanya tulis sebagai kaligrafi ketika ada syahadah atau sertifikat menang lomba Quran. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Silakan diterjemah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nggih. Allah berfirman di ayat yang ringkas. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, karena firman-Nya Allah. Wa inna dan kamilah lahu lahafidun, yang menjaga atau menjamin Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dari langit yang paling atas, yaitu atau dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada momen Lailatul Qadar, kemudian di saat itu turun pula ke dunia. Pertamanya surat Al-Alaq di malam Lailatul Qadar, sampai kemudian periodik selama masa kenabian Nabi Muhammad. Berarti dari masa kenabian Nabi Muhammad sampai dengan sekarang ini sudah ribuan tahun, tasih relevan. Orang baru sekalian, sak mentolo-mentolone kalih Quran, sak geting-getinge kalih Quran, tasih butuh Quran. Nggih napa nggih? Kesurupan pados Quran. Enten kajatan damel Quran. Bahkan mati pun pengen
ndekep Quran. Manusia niku sak nemen-nemene tidak bisa lepas dari yang namanya Al-Quran. Maka di rumah kita, dari manapun asalnya, jangan sampai sekedar kemudian bersih dalamnya namun luarnya berdebu. Mari sesekali kita buka, membacanya itu adalah keutamaan, menghafalkannya itu adalah surplus, mengamalkannya itu adalah wajib. Namun menyimpanginya itu sebab masuk ke dalam neraka. Allah berfirman, Al-Quran surat Toha surat ke-20, betul nggih? Surat ke-20 ayat 124. Ayat 124. Bapak Ibu saged mirsani. Ini biasanya ada minuman aqua mubeng kok mboten enten niku. Napa watuk pilek anti minum jenengan? Atau jangan-jangan ada hidangan dasar setelah pengajian ini. Jadi dikongerne kersane luwe kersane ngelak bareng ngoten mengke der gitu ya. Bayar dhewe-dhewe Ustaz, siap. Sampun artinya monggo. Nggih. Ayat 124 surat Toha, Allah dawuh, wa man a'rada an dzikri, siapa yang menyimpang dari peringatan Allah. Napa tafsirnya? Quran diantaranya. Enten tiyang nyimpang saking Quran. Fa inna lahu ma'isatan dzonka, uripe susah Rasul. Enggak ada sembarang kali mboten saged dinikmati, mboten saged barokah. Tapi enakan gadah biasa, yang penting kalih Quran niku punya interaksi yang bagus. Niki uripe akan bahagia demayem. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, Allah mengancam dari kiamat di padang mahsyar nanti dihimpun dalam keadaan buta karena menyimpang dari Al-Quran. Ini juga makna dari ayat yang lain, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Allah dawuh, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini sering disampaikan oleh para mubaligh agar umat ini kembali kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Artinya apa? Ayat 30 surat Al-Furqan. Surat ke-25 ayat 30. Nah, ini kurang minum nih mungkin. Nggih. Allah berfirman ayat 30 surat Al-Furqan. Riyen Kanjeng Nabi nanti ndonga wae, Bu. Apa isinya? Sambat kepada Allah. Orang Islam itu ada yang nyatru Quran. Mahjur itu artinya nyatru. Sehingga ada istilah hajar niku mboten wawu kali tiyang. Ibnu Katsir mentafsirkan pertama mboten purun maos. Kedua mboten purun tadabbur. Ketiga mboten purun ngamal. Keempat mboten purun membumikan. Maka membaca itu keutamaan. Kula jenengan saged katam mugi-mugi. Nate Ustaz sami kecilik nate katam. Tapi kalau bisa kita katam. Memahami nggih, ngaos kedik dan kedik tafsir. Demikian pula dengan mengamalkan, ini wajib dan bahkan membumikan sesuai dengan kemampuan kita. Sing saged ilmune mboten saged danane, mboten saged nggene dan seterusnya. Karena Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang Islam itu yang belajar kali ngajari Quran. Belajar sami-sami belajar, tapi ngajar ini versinya macam-macam. Ayo kadang lo ngesahkan guru TPG ya, Pak. Niki renungan untuk sedanten.
Ustadz-ustadzah TPQ itu punya jiwa peduli yang sangat tinggi dengan pengorbanan yang sangat banyak, perjuangan yang luar biasa. Kula jenengan riyen nggih diajari kalih ustadz yai kula panjenengan saged ngaos Quran nggih napa nggih. Maka mereka itu selayaknya untuk kita takdim Bapak sekalian. Dari segala hal. Terus jenengan bantu. Ya kadang dibantu untuk ngoprak-ngoprak arek-arek. Rata-rata arek TPQ niku nyuwun sewu enten sing angel kandhanane barang, mboten kok meneng-meneng kabeh. Di satu masjid ada kepala TPQ mengajar, ada dewan pengajarnya 4, laki 2, perempuan 2, muridnya setunggal atus, berarti yang setunggal keduman 20. Soalnya sing sedoso niku dihandle kali kepala. Lalari 20 mulai jam 2 sampai nanti jam 5 itu juga berat. Ngoten kadang nguyak sitok tembus tempat wudu dereng kecekel, sing nganu malih. Jika ada ustad, yo kula niku angel ajari TPQ, sampean nyeluk guru privat saya. Ngesakne ge nguyakmu ge ngajar arek 5 wis cukup. Dan bantu ya. Allahumma fathum, mudah-mudahan Allah memelihara dan menjamin mereka. Luar biasa perjuangan mereka. Selanjutnya nasihat bagi Rasul. Nasihat bagi Rasul. Apa maknanya? Dikatakan dalam kitab Tawdihul Ahkam, an-nasihatu li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi Rasul artinya tasdiquhu wal imanu bihi wa bi risalatihi ila taqalaini amatan wa ta'allumi sunnatihi aw sunanihi wal amali biha wa tamassuki biha wa mahabbati hadzal rasul wa ta'atihi bimtithali awamirih wa istinabi nawahihi wa tibaihi wa takhalluqi bi akhlaqihi wasairi ala nahjihi wa ja'alahul qudwata sholihata fil ibadati wal khuluqi. Maksud nasihat bagi Rasul umat ini dipahamkan untuk benar-benar bersikap yang baik terhadap Rasul. Karena bagi Allah sampun, bagi kitab sampun, sekarang bagi Rasul. Ini bagian daripada rukun iman, dan rukun iman yang keempat itu iman kepada para Rasul Allah. Kula jenengan ini nggak ada rezeki ageng, bentuk rezekinya adalah Rasul, dan Rasul niku barang ketok. Coba Rasul dari kalangan jin, kula jenengan saged nglampahi ajaran ya misalnya. Ewat, ini dari kalangan manusia, nikmat Allah. Lah Rasul yang telah diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayangnya sejak zaman dahulu sampai terakhirnya, yaitu Kanjeng Nabi kita bersama. Jumlah mereka niku 124.000 nabi, ada 315 rasul di dalamnya menurut hadis. Wabil khusus datang Kanjeng Nabi Muhammad niki kula jenengan sikape pripun. Maka secara ringkas yang pertama, kita benar-benar mentaati segala perintahnya. Tapi namanya perintah niku kathah, ini berat. Yang kedua, kita membenarkan berita-berita yang berasal darinya, walaupun kadang logika kita susah. Yang ketiga, kita menjalankan segala bentuk yang diajarkan atau perbuatan ibadah yang diamalkan olehnya, artinya berkutwah atau ittiba. Dan yang terakhir, kita meninggalkan seluruh yang dilarang atau diperingatkan olehnya. Ini tercakup dalam 4 konsep: menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan beritanya, dan mengikuti ibadahnya. Kalau dalam bahasa praktis, tasdiqu fima akhbara, ta'atu fima fima amara wa tasdiqu fima akhbara wajtinabu manahan wa zajara wa la yu'badallahu illa bima syara'a. Niki makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena orang zaman dulu tidak nemu nabi, kita dapat. Walaupun jauh dari tanah suci, beda zaman yang tidak sedikit, kita masih bisa bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita genggam erat sampai mati, nanti mendapatkan nikmat murafaqah kebersamaan kalian Kanjeng Nabi di dalam suara. Ini penting sekalian. Ini penting.
Selanjutnya, yang keempat adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, wa ya muahadatuhum ala sam'i wa ta'ah wa adamun nakathiyatihim wal wafa'u lahum wa amtithalu amrihim wa ijtinabu nahyihim ma lam ya'muru bimaksiatin aw yanhau an ta'atin fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maksud nasihat bagi pemimpin kaum muslimin ini perlu difamiliarkan adalah mentaati dengan mendengar dan mengikuti setiap yang baik dari mereka. Kalau yang tidak, kita tidak boleh karena bermaksiat kepada Allah. Jadi kita dukung, kita support yang baik, tapi kita tidak ikut-ikutan dalam ketidakbaikan. Harapan kita Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka amanah, rakyat nanti akhirnya mendapat barokah bahagia hidupnya. Dan ini ujian. Ya. Ini ujian. Selanjutnya, wa min nuskilahum, di antara bentuk nasihat kepada mereka addu'a lahum bitaufiq was tasdid fi amalihim. Sering mendoakan yang baik bagi mereka. Jadi para pemimpin kita yang Islam kita doakan, mugi-mugi ditandani kalian pangeran. Ini penting. Jadi menjadi pemimpin itu dengan segala cara. Langsung ditunjuk langit enten kados zaman Nabi riyen. Istilah warisan atau ditunjuk oleh pendahulunya putra mahkota nggih enten Abu Bakar nunjuk Umar. Dengan musyawarah orang-orang penting nggih enten kados zaman Muawiyah kali zaman Ali. Kemudian ada yang lewat cara yang tidak syar'i, mungkin demokrasi, mungkin kudeta dan yang lain. Kalau sudah jadi yaitu ditaati kebaikannya tapi tidak dilakukan bentuk kemaksiatannya, karena ini menantang Allah. Sehingga ada ungkapan pemimpin itu adalah cermin dari masyarakatnya ini ya. Sehingga kalau dari bawah dibabati sukete kersane sae mungkin pemimpinnya saged sae. Tapi yang di atas itu juga harus bercermin, diberikan nasihat secara tidak mengumbar aib, namun ini susah bagi orang-orang tertentu dengan akses tertentu di pos tertentu yang bisa melakukannya. Pulau ceritanya sekelas Umar bin Abdul Aziz disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umulil Akhirah oleh Imam Adz-Dzahabi, oleh Imam Al-Qurtubi. Umar bin Abdul Aziz itu adalah ulama yang umarok, ya, nggih ulama alim, nggih umarok, pemimpin gede, bahkan menjadi khalifah. Di zamannya dulu, ketika mendapatkan jabatan khalifah dari pamannya, beliau ini tidak bisa membagi zakat kepada fakir miskin, saking boten enten yang miskin. Sehingga yang diberi adalah para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam agar semakin ajeng. Nah zaman ngoten niku mugi-mugi balik. Ya, Allahumma amin. Umar bin Abdul Aziz itu sering mengumpulkan sejawatnya ulama. Mungkin orang persepsinya senang diundang rojo, diundang khalifah, sehingga nanti jamuan suguhan modelnya enak-enak. Tidak pesta pora hura-hura. Tapi di situ malah 1-2 orang berbicara tentang kematian, peningkatan bentuk iman dan amal soleh, mantun ngoten secukupnya, hidangan buyar. Wangsul niku malah tambah lemes seling mati. Ya. Ini pemimpin yang luar biasa, dan seperti itu muncul susah. Oleh karena itu, dengan ketulusan bisa jadi Allah memperbaikinya. Jangan yang gak ada donga, jangan donga akan memimpin kersane mandi. Diberikan oleh Allah petunjuk ke jalan yang lurus karena mengurusi urusan yang banyak, terlebih di negeri kita tercintai. Ombo samban-ban. Oleh karena itu kita sama-sama punya kepedulian untuk tanah air tercinta, pemimpin yang mudah-mudahan berpetunjuk, masyarakat yang mendapat barokah, nanti akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapannya. Jadi atas bawah itu harus ada korelasi dan sinkronisme yang baik. Kalau sudah, nanti urusannya mereka dengan Allah. Yang penting kita sudah menjalankan
tugas kewajiban sebagai rakyat yang baik. Selanjutnya, yang terakhir nasihat bagi seluruh umat Islam. Apa maknanya? Diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, wa takunu bimahabbatil khairi lahum fayajibu lahum ma yuhibbu li nafsihi minas salati wat taufiqi fi umuri dunya wal akhirah wa an yatamanna lahumul khaira wa bu'da syari'anhum wa yuhibbu ijtima'ihim ala ma yanfa'uhum fi amri dinihim wa dunyahum wa yakrahu lahumul farqah wal ikhtilaf wa tafarruq. Nasihat bagi umat Islam secara umum yaitu tutur-tutur dan segala bentuk yang bisa mensupport mereka. Untuk apa? Mereka dalam kebaikan seluruhnya. Mereka bersatu, mereka saling bersinergi, mereka tidak berpecah, bahkan mereka tidak saling bermusuhan. Maka nasihat tersebut yang pertama ukhuwah, kersane dados demulur. Yang kedua adalah ta'awun, gotong royong selama hal positif dan baik karena perintah Allah demikian. Dan yang terakhir untuk saling merasa satu itu sama dengan yang lain. Kalau bahasa kita nepakne awake dhewe. Sehingga umat Islam sekarang seakan-akan tergiring individualisme sekalian. Dibuat-buat arahnya ini kapitalisme, sing sugih dikonco, sing ayu sing ganteng dicedeki, sing gak ada jabatan diloki, tapi sing biasa ditinggal mboten ngoten. Malah justru yang biasa ini bisa jadi doanya lebih mantap dengan tulus dijabah oleh Allah. Maka kita tidak boleh pilih-pilih. Selama itu Islam baik agamanya kita jadikan plek. Walaupun kita kenal siapapun itu hukumnya legal. Dalam agama itu seperti itu. Allahumma salim minal muslimin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita maupun umat Islam. Jadi nasihat kepada Allah atau bagi Allah dengan mengenalkan Allah pada masyarakat, demikian pula tentang kitab, tentang nabi dan pemimpin dan juga umat Islam, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan nasihat, kalau kita tidak bisa tutur, kita bisa tangan, kalau tidak kita bisa harta, kalau tidak kita bisa waktu, dan kalau tidak mentoknya kita masih punya doa. Allahumma ja'alna minan nasihin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang tegak dalam nasihat, sehingga beruntung tidak sebagaimana di surat wal asri innal insana lafi khusrin, naudzubillah, tapi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma amin. Pun manjing ijak Bapak sekalian, terima kasih atas atensi rawuh dan semua yang panjenengan berikan, mudah-mudahan dijabah oleh Allah dan menjadi amal soleh kita. Dari kami pandunganipun mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Yang batuk pilek segera sembuh, yang serik juga segera enteng, dan yang ngantuk mudah-mudahan segera nemu obat sampai di rumah. Allahumma amin. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq lak wa mitariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.